Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya mewakili grup akan menjelaskan tentang ruang kolaborasi modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Taryana, MPD dari SMP 1 Cangkuang, kemudian Yulianti dari SDN Mekarjaya, dan Nopiansi Sintia Dewi dari SDN Samoja. Yang kita bahas hari ini adalah 7 aset dan pemanfaatannya. Nah, seperti kita tahu ada 7 aset atau modal yang bisa kita manfaatkan. Pertama, modal manusia, kedua, modal sosial, ketiga, modal fisik, keempat, modal lingkungan, kelima, modal finansial, dan keenam, modal politik, serta terakhir adalah modal agama dan budaya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah modal manusia. Nah, modal manusia merupakan salah satu aset yang layak dipertimbangkan. Setelah melalui diskusi kemarin, untuk personil di SD itu rata-rata ada 11 guru. Sedangkan di SMP personilnya mencapai 77 guru, yaitu terdiri dari guru 65 orang dan tata usaha atau tenaga kependidikan 12 orang. Kemudian guru-gurunya rata-rata S1 dan sebagian di SMP ada S2 6 orang dan S3 2 orang, termasuk 2 orang yang sedang melanjutkan pendidikan S3 doktoral. Yang ketiga, guru-guru rata-rata sudah bersertifikat pendidikan, jadi termasuk guru yang profesional. Untuk aset siswa di SMP itu sangat banyak, sebanyak tahun sekarang adalah 1.412 dari 3 tingkatan. Sedangkan di SD itu sekitar 250 sampai 300 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada unsur komite. Nah, di SMP itu berlatar belakang S2, kemudian seorang tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Yang selanjutnya adalah pengawas pembina 1 orang. Untuk di SMP biasanya yang membina itu ada 2 orang ya, walaupun 1 orangnya sebagai pengawas pembina. Pemanfaatan modal manusia pertama untuk memfasilitasi pembelajaran bagi siswa, baik bagi siswa, bagi sesama guru, dan warga sekolah lainnya. Yang kedua itu memberi kesempatan untuk pengembangan diri bagi guru dengan mengikuti berbagai pelatihan. Selain itu, guru juga bisa menjadi pembina ekskul atau mempunyai tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, bidang sarana dan prasarana, bidang kesiswaan, dan bidang hubungan masyarakat. Selain itu, ada bidang-bidang lain yang membantu pelaksanaan pembelajaran dan peningkatan kompetensi siswa. Misalnya ada ketua Leksambedas ya, atau ketua literasi sekolah, kemudian ada kepala perpustakaan, ada kepala lab IPA, ada kepala lab TIK. Jadi untuk mengkoordinir kegiatan sekolah. Untuk siswa, semuanya diberi kesempatan yang adil untuk mengembangkan potensinya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua adalah modal sosial. Dalam modal sosial ini ada dalam bentuk komunitas belajar. Di SMP itu ada komunitas belajar mata pelajaran, selain ada kombel satuan pendidikan, yaitu kombel sekolah. Kalau di saya itu kombel SMP 1 Cangkuang. Selain kombel, ada MGMP. MGMP Persubrayon atau gugus untuk SMP, sedangkan untuk SD bernama KKG. Untuk koordinir kepala sekolah itu terbentuk dalam MKKS. Kalau di SD itu K3S. Selain itu, SMP Cangkuang berdekatan dengan puskesmas.
Kemudian ada lapangan yang sangat besar yang sering digunakan untuk kegiatan gabungan, dan ada Masjid Agung Kecamatan. Selain yang disebutkan juga lingkungan sekitar, RT dan RW serta pemerintahan setempat ya yang sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran. Pemanfaatan modal sosial pertama itu bisa mempermudah komunikasi sosial sehingga komunikasi lebih mudah antara individu, guru, dan masyarakat. Kemudian koordinasi antara manajemen sekolah dengan komite sebagai salah satu kolaborasi. Untuk pelaksanaan penerimaan siswa baru itu sangat bermanfaat, sangat berkaitan. Jadi dalam jalur KIP atau zonasi. Dari puskesmas juga sering diadakan penyuluhan stunting, reproduksi, hampir 1 bulan 1 kali ya. Sedangkan untuk penyuluhan anti narkoba, geng motor, dan sebagainya, itu biasanya ada undangan atau misalnya dari Polsek atau Polres yang datang ke sekolah mengadakan penyuluhan setelah upacara atau polisi masuk sekolah. Nah, yang ketiga adalah modal fisik. Modal fisik merupakan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Di sini yang saya sebutkan itu di Cangkuang ya, ada lab komputer, ada lab IPA, ada WiFi, ada 4 hotspot ya di sana, bisa dilakukan di ruang perpustakaan, di ruang lab TIK, kemudian ruang PKS dan ruang tiket serta TU ya, jadi ada 5 ya hotspotnya. Ada ruang koperasi, ruang OSIS, PMR, dan ruang kelas yang kurang lebih 28 kelas. Selain itu ada sanggar pramuka, ada perpustakaan, ada masjid, dan ruang guru. Selanjutnya ada 2 lapang ya untuk berolahraga anak-anak, ada yang lapang yang lebih besar untuk upacara biasanya, yang 1 lapang untuk olahraga ketika yang lapang besar itu sedang digunakan. Kemudian ada ruang satpam, ruang BK, lahan parkir juga, ada kantin sekolah, toilet pria dan wanita. Selain itu lokasi bisa dijangkau oleh transport darat ya, jadi oleh mobil atau motor. Jadi tidak ini takutnya disangka di sungai gitu ya, jadi ini pakai transport darat. Untuk pemanfaatan modal fisik, tujuannya bisa menciptakan suasana interaksi dan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Selain itu bisa memfasilitasi kebutuhan belajar dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, memfasilitasi pengembangan potensi dan minat siswa melalui ekskul. Di sini ada 11 ekskul ya, misalnya bola voli, PMR, pramuka, tari, seni karawitan. Selain itu, sekolah juga seringkali diminta untuk menjadi tempat penyuluhan pilkada, termasuk peminjaman bangku dan kursi. Dan nanti September pasti banyak yang pinjam ya bangku dan kursi dari sekolah. Yang keempat adalah modal lingkungan. Untuk SMP terletak di tengah-tengah perumahan, diapit oleh perumahan. Di sana ada Sanggar Indah, kemudian ada Gading Tutuka 2, ada Parken, Parahyangan Kencana, serta Sanggar Indah Lestari. Yang paling dekat adalah perkampungan yang bernama Tenjolaya. Nah, kemudian di sebelah sisinya itu hanya sedikit tapi ada tanah pertanian yang dijadikan lahan bertani bagi warga. Selain itu lokasi mudah dijangkau dan daerah depan sekolah itu cukup ramai karena di belakang adalah lapangan besar dan pemakaman umum warga. Jadi sering menjadi arus lalu lintas kalau misalnya ada mobil jenazah atau ambulans yang lewat atau ada penguburan ya. Untuk SD ini terletak di tanah pertanian dengan udara yang segar, kemudian tanah yang sangat luas dan bisa dijangkau oleh kendaraan.
Untuk pemanfaatan modal lingkungan bisa dijadikan sebagai sarana prasarana murid untuk belajar di luar sekolah. Selain itu, lapangan yang besar bisa dijadikan kegiatan upacara gabungan ya, sekecamatan atau camping gabungan. Jadi dilaksanakan di lapangan belakang sekolah, namanya lapangan Ranca Tunggul. Selain itu, lapangan tersebut bisa juga jadi tempat parkir kendaraan ketika ada kegiatan di sekolah yang melibatkan banyak tamu. Yang kelima adalah modal finansial. Modal finansial di sini sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Sebagian besar dan yang utama berasal dari BOS ya, dari pemerintah. Selain itu ada infak untuk warga sekolah yang sakit atau meninggal, biasanya berkeliling ya, ada canceling setiap hari Jumat. Selain itu ada sumbangan orang tua yang bersifat insidental, misalnya pas pemberian rapot yang diambil oleh orang tua, kita sebutkan bahwa sedang merenovasi masjid ya. Kemarin laporan terakhir sudah ada 25 juta yang terkumpul dari sumbangan orang tua. Selain itu ada dana usaha yang diselenggarakan oleh pramuka ya untuk kegiatan kepramukaan. Nah, ini diselenggarakan di SD ya. Nah, selain itu ada dana dari koperasi karena ada kantin sekolah, kemudian dari PSAS juga ya. Selain itu yang bisa masuk ke dana yang bisa digunakan adalah dari kantin di mana banyak para pedagang yang berdagang di sana. Jadi satu lapak biasanya ada uang kebersihan ya 10.000 per hari. Nah, jadi pas di akhir tahun RAT koperasi itu disebutkan ya, dan keuntungannya dibagi bersama. Untuk pemanfaatan modal finansial, dana BOS digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan. Jadi untuk menunjang kegiatan pendidikan. Untuk infak dilakukan untuk melatih siswa berinfak setiap hari Jumat, dan hasil dana usaha digunakan untuk kegiatan pramuka. Yang keenam adalah modal politik yang berupa dukungan pemerintah dalam pemberian bantuan untuk siswa, misalnya melalui PIP, KIP, dan PKH. Selain itu, ada payung hukum dalam menunjang pembelajaran, misalnya ada kalender pendidikan, edaran terkait PPDB, atau pembelajaran. Untuk pemanfaatan modal politik, biasanya dukungan pemerintah itu memberi manfaat kepada siswa yang kurang mampu untuk menjadikan siswa lebih semangat belajar. Selain itu ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan stakeholder. Yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Di sini yang sudah kita lakukan dan menjadi pembiasaan itu adanya toleransi dengan umat beragama yang berbeda. Untuk di SMP itu ada 2 agama, yaitu agama Islam dan Kristen ya. Kristen itu ada Protestan dan Katolik. Sedangkan di SD itu semuanya Muslim. Kemudian seluruh warga itu ikut serta dalam peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan. Untuk budaya yang melekat antara lain pencaksilat, kuda renggong, jaipongan. Selain itu ada madrasah dan masjid di sekitar sekolah dan menjadi pengajian warga. Untuk program yang sudah ada dari dinas yaitu program guru mengaji. Dan selain program guru mengaji juga guru-guru di SMP ketika menunggu Jumat ya, yang guru laki-lakinya Jumatan, kita mengadakan baca Al-Quran bersama-sama. Nah, kemudian kita pembiasaan budaya positif, misalnya program 3S atau juga 5S ya. Salam, sapa, sopan, santun. Salam, senyum, sopan, salam, senyum,
sapa, sopan, dan santun. Untuk pemanfaatan modal agama dan budaya ditujukan untuk memperkuat rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan mengikuti beberapa kegiatan keagamaan dan memperingati hari besar keagamaan. Selain itu, menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan cinta budaya lokal melalui program ekskul dan memperingati hari besar nasional. Kemudian itu ada guru mengaji untuk memperdalam agama di sekolah, serta adanya program ekskul BTQ ya, baca tulis Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mengenalkan dan memelihara kearifan atau budaya lokal yang ada di sekitar sekolah. Nah, bagaimana cara mengelola aset atau modal yang sudah disebutkan sebelumnya? Nah, saya teringat ada prinsip 3C. Jadi ada komunikasi, communication, collaboration, dengan coordination. Jadi dalam pelaksanaan pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan mengevaluasi aset-aset yang ada itu tidak jauh atau selalu menggunakan komunikasi ya. Jadi ada komunikasi antar warga, tidak tiba-tiba atau bagaimana ya. Kemudian ada kolaborasi, ada kerjasama semua pihak yang ada di sekolah atau yang terkait dengan sekolah. Dan ada koordinasi, tidak berjalan sendiri-sendiri, semuanya dalam satu koordinasi, yaitu biasanya kepala sekolah sebagai penanggung jawab atau penanggung jawab setiap kegiatan yang ada di sekolah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selalu semangat, selalu bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.